Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, pada hari ini kita akan memulai bab baru dari kelas 7 ya, yaitu tentang teks cerita fantasi. Baik, silakan kalian simak videonya. Ya, yaitu kita akan menceritakan atau mempelajari tentang teks cerita fantasi. Ya, ada yang sebagian sudah tahu, ada yang sebagian sudah belum. Ya, yang belum. Teks cerita fantasi. Nah, tujuan pembelajaran dari teks cerita fantasi pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis cerita fantasi dengan tepat. Sedangkan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fantasi dengan tepat. Sudah paham ya untuk kegiatan hari ini? Baik, langsung saja. Ya, fantasi. Apa itu fantasi? Ya, fantasi adalah imajinasi, khayalan, atau kita membayangkan hal-hal yang mustahil. Jadi fantasi itu kita berhayal setinggi-tingginya dan tidak dibatasi dengan realita atau kehidupan yang nyata. Kalian bisa membayangkan terbang bersama Superman, terbang bersama Putri Bulan, atau menceritakan ketika kalian hidup pada zaman dahulu kala. Ya, kalian kan tidak tahu toh zaman dahulu kala itu kapan. Nah, itu masuk ke cerita fantasi. Baik, secara umum pengertiannya, teks cerita fantasi adalah sebuah teks yang ditulis menggunakan alur cerita yang normal namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan ya. Jadi ceritanya itu sama. Jadi teks cerita fantasi itu sama seperti cerita-cerita narasi ya. Cerita yang berwujud karangan. Tetapi di sini disisipi unsur-unsur khayali atau unsur-unsur yang tidak ada di kehidupan yang nyata. Seperti itu pengertiannya. Langsung saja contoh dari cerita fantasi itu ada Doraemon, ada Aladin, ada Cinderella ataupun pensil ajaib. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Kalian sudah pernah membacanya ataupun sudah pernah melihatnya di tontonan di televisi ataupun di tayangan YouTube atau internet yang lain sebagainya. Pokoknya apapun cerita yang itu mungkin ada unsur tidak nyata atau unsur ada hal-hal yang ajaib ataupun mustahil, itu masuk ke cerita fantasi. Nah, ini contoh-contohnya Doraemon ya. Doraemon itu kalian tahu memiliki kantong ajaib yang bisa mengeluarkan apa saja keinginan kita ya. Bahkan bisa terbang dengan hanya menggunakan baling-baling bambu. Bayangkan. Ya, itu ajaib sekali atau mungkin khayal ya untuk kita saat ini. Ada Aladin yang bisa menggosok-gosokkan lampu, keluar jin bisa mengabulkan 3 permintaan apapun yang ada di dunia ini. Kalau kalian hidup seperti itu, wah, bisa sip ya. Ada Cinderella, ada pensil ajaib, seperti itu. Udah paham ya contoh-contohnya? Lanjut. Ya, kita lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-ciri dari cerita atau teks cerita fantasi. Yang pertama adalah ide cerita yang terbuka. Maksudnya apa? Maksud dari ide cerita yang terbuka. Jadi ide cerita itu luas sekali, tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Kalian bisa ide ceritanya itu misalnya tentang Putri Bulan, putri yang hidup di bulan. Terus ada serangan makhluk lain ya misalnya dari planet Mars ya menyerang bulan. Terus di sana terjadi perlawanan. Jadi sangat terbuka sekali idenya. Tidak dibatasi dengan kehidupan yang nyata ya. Karena memang khayal itu tadi ya.
sangat hayal. Yang kedua, terdapat keanehan, misterius dan keajaiban ya. Jadi di dalam cerita fantasi itu ciri-cirinya mesti ada keanehan. Ada keanehan ya, hal yang aneh. Kalau hal yang aneh kan hal yang tidak lazim kan? Hal yang tidak lazim atau hal yang tidak umum, atau misterius, misteri. Misalnya ada hantu, ada jin, penunggu di suatu tempat. Ya, terus misalnya kalian bermimpi, di mimpi tersebut kalian bisa terbang, bisa melayang, seperti itu. Dan keajaiban, ya, keajaiban, ada sapu terbang, ada pensil yang bisa ketika kita menulis, nah, atau bisa menggambar, jadi yang kita gambar itu bisa menjadi kenyataan. Itu ciri yang kedua. Sedangkan ciri yang ketiga yaitu latar itu lintas ruang dan waktu. Maksudnya apa? Jadi latarnya lintas ruang dan waktu itu maksudnya terjadi di berbagai zaman, ya, terjadi di berbagai zaman. Waktu zaman dahulu, waktu sekarang, waktu yang akan datang atau masa depan, itu semua bisa kita jadikan sebagai bahan untuk cerita. Ya, pada zaman dahulu kala misalnya itu ada kerajaan tersebut hiduplah seorang putri, terus dilamar seorang pangeran yang sangat jelek, terus mereka menikah, si pangeran ini berubah menjadi tampan. Bisa juga seperti itu. Ataupun kita menceritakan masa sekarang, ya, masa sekarang. Ya berarti kejadiannya ya kejadian sekarang, ya, saat ini, pada saat itu, ataupun di masa depan. Ya, masa depan berarti kita menceritakan 2050 atau 2100 di mana keadaan bumi itu sudah sangat canggih sekali. Semua menggunakan teknologi, menggunakan robot, ya, bahkan kita bisa terbang seperti itu, ya. Itu semuanya bisa kita ceritakan. Karena kembali lagi ide ceritanya itu terbuka, ya, tidak dibatasi dengan kehidupan realita atau kehidupan yang nyata. Terus yang keempat, tokoh yang unik. Jadi kita bisa menciptakan tokoh-tokoh kita sendiri sesuai dengan kemauan kita, ya. Misalnya kita ingin menceritakan tokoh superhero atau tokoh pahlawan, kita bisa membuat tokoh pahlawan tersebut itu tinggi, gagah, tingginya misalnya 5 meter. Namanya Edo sang pahlawan misalnya, ya. Dia bisa terbang, badannya kekar sekali. Kita bisa membuatnya karena memang kembali lagi ya, hayalan kita tidak dibatasi dengan siapapun ataupun tidak dibatasi dengan kehidupan yang nyata. Karena memang hayal itu tadi, cerita fantasi sama dengan hayal atau imajinasi kita sendiri. Terus yang kelima itu tadi ya, ceritanya fiksi atau hayalan. Fiksi itu berdasarkan karangan kita saja. Jadi ya sesuai dengan keinginan si pengarang sendiri. Dia pengen menciptakan tokoh apapun, pengen menceritakan siapapun, nanti latarnya di mana, ya, waktunya kapan, sesuai dengan atau keinginan si pengarang atau penulis sendiri, ya, tidak dibatasi orang lain ataupun kehidupan yang nyata. Terus yang keenam adalah bahasanya variasi, ya, berbahasa variasi. Maksudnya apa? Jadi dalam cerita fantasi ini, di dalam ceritanya itu bisa menggunakan bahasa formal, ya, bahasa yang bisa gunakan sehari-hari ataupun bahasa percakapan, ya. Karena biasanya dalam cerita itu kan biasanya ada tokoh yang saling berdialog, ya, berdialog untuk menimbulkan konflik, ya, atau masalah. Sudah paham ya dengan ciri-cirinya? Baik, lanjut. Iya, tadi kita sudah membahas pengertian, terus kita membahas ciri-ciri, sekarang kita akan membahas jenisnya. Jadi cerita fantasi itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama yaitu berdasarkan latar cerita, yang kedua adalah berdasarkan kesesuaian kehidupan yang nyata. Yang pertama, berdasarkan latar cerita itu dibagi menjadi dua, ya, lintas waktu dan waktu sezaman. Maksudnya apa?
lintas waktu. Jadi lintas waktu ini latar waktunya itu kita bisa kembali ke masa lalu pada zaman dahulu, ya, pada zaman dahulu. Kita bisa menceritakan di sana, ataupun kita bisa menceritakan masa depan, di mana masa depan itu belum terjadi. Ya, kita bisa menceritakan 2023, 2024 atau yang akan datang. Ya. Terus kalau yang B, waktu sezaman, maksudnya latar waktunya yaitu sekarang. Jadi keadaan sekarang, kita menceritakan cerita tersebut ya sekarang ini, waktunya sekarang ini. Nah, sekarang yang kedua, berdasarkan kesesuaian kehidupan yang nyata itu dibagi menjadi dua, ya, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Maksudnya apa? Cerita fantasi total itu semuanya fantasi, khayal, ya, mulai dari tempat, mulai dari tokoh, mulai dari jalannya cerita, semuanya itu berdasarkan khayalan, ya. Semuanya tidak terjadi di dunia yang nyata. Contohnya, kita menceritakan pada zaman dahulu, ya. Kita kan tidak tahu pada zaman dahulu itu seperti apa. Tapi si pengarang mempunyai penggambaran tersendiri, ya, tentang pada zaman dahulu. Dia menggambarkan pada zaman dahulu itu hidup di sebuah kerajaan, ya, ada kerajaan yang besar, dua kerajaan yang besar saling bertentangan, ya. Nah, semuanya itu kan khayal, kita tidak tahu tokohnya seperti apa. Tokoh yang membuat si pengarang, ya. Tokohnya siapa, entah namanya siapa, tempatnya di mana. Itu semuanya khayalan. Itulah yang dimaksud dengan cerita fantasi total. Sedangkan cerita fantasi irisan itu adalah kita menceritakan keadaan yang nyata, misalnya kehidupan sekarang ini tokohnya juga kenyataan, latarnya juga kenyataan, tetapi disisipkan keanehan-keanehan ataupun keajaiban. Contohnya, misalnya kalian hidup di pondok, misalnya ada tokoh bernama Ani, misalnya, ya. Ani itu duduk di kelas 7. Dia seperti kebanyakan santri-santri putri pada umumnya, tetapi dia mempunyai sebuah pensil ajaib, ya. Pensil tersebut itu ketika digambar, misalnya dia menggambarkan apel, ya, menggambar apel, set, ya, langsung berubah menjadi apel beneran, ya. Apel yang bisa dimakan, dibagikan ke seluruh temannya. Nah, itu kan berarti apa? Tokohnya nyata, latarnya nyata, tetapi ada sedikit keajaiban yang diberikan. Di mana? Di pensil ajaib tersebut. Paham? Lanjut. Nah, ketika tadi kita ke pengertian, ciri-ciri dan jenis, kita akan mempelajari unsur intrinsik cerita. Jadi apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerita itu? Unsur intrinsik cerita adalah unsur pembangun dari dalam atau unsur yang membangun cerita itu sendiri. Setiap cerita itu unsurnya sama atau teks cerita yang berwujud narasi itu sama. Misalnya cerpen, novel, terus fabel, ya, dan ini juga legenda ataupun cerita fantasi itu mempunyai unsur intrinsik yang sama. Jadi ada 6 unsur intrinsik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tema. Kalian sudah tahu kan tema itu apa? Ya, jadi saya ulang lagi karena memang unsur cerita atau unsur yang cerita narasi itu sama. Ada cerita, ada latar, ada tokoh, penokohan, alur, sudut pandang. Kalau tema itu adalah ide cerita. Ide cerita dari yang akan diceritakan. Nah, ide cerita.
Jadi ide ceritanya itu sama ya. Kalau ide ceritanya itu berisi tentang keadilan, tentang kehidupan sosial ya. Jadi sedangkan cerita fantasi ini ide ceritanya itu ada sedikit ada keajaiban, ada keanehan yang disisipkan di sana ya. Jadi ide ceritanya ini luas, silahkan kalian nanti mencari referensi ya, kalian baca lagi tentang cerita-cerita fantasi, banyak sekali ya di majalah ataupun di koran atau di tayangan YouTube atau di internet, banyak sekali contoh-contoh cerita fantasi tentang temanya ya. Terus yang kedua yaitu latar. Latar itu jadi tempat dari cerita tersebut terjadi. Latar ini dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat berarti tempat terjadinya cerita tersebut di mana? Entah itu di pasar, entah itu di hutan, entah itu di perkotaan, ataupun itu di bumi atau di kayangan. Itu namanya tempat ya, latar tempat. Kalau latar waktu berarti kaitannya dengan waktu. Waktunya kapan? Pada zaman dahulu, pada masa yang akan datang, atau waktu sekarang pada saat ini, di mana waktu tersebut cerita tersebut terjadi itu kapan ya. Terus suasana. Jadi suasana, latar suasana ketika penceritaan tersebut ditulis itu bagaimana ceritanya di sana? Apakah keadaan sedih atau suasana di pasar, suasana di kerajaan, suasana gembira, bahkan suasana horor atau misteri. Misalnya kalian ingin membuat sebuah cerita misteri, itu berarti suasananya mencekam ya, atau horor. Yang ketiga adalah tokoh. Jadi tokoh ini seseorang yang ditampilkan si pengarang yang menjadi bagian dari jalannya cerita. Jadi si tokoh ini yang menghidupkan jalannya cerita. Pasti ya, di dalam sebuah cerita itu pasti ada tokohnya. Ada tokoh baik, ada tokoh buruk ya, sesuai dengan jalannya cerita. Yang keempat adalah penokohan. Kalau tadi ada tokoh, itu ada penokohan. Kalau tokoh misalnya Ali, dia, aku, Devi, itu namanya tokoh ya, nama-nama tokoh. Sedangkan penokohan itu beda lagi. Tokoh dan penokohan beda. Kalau penokohan itu adalah karakter ya, karakter atau watak yang dimiliki setiap masing-masing tokoh. Misalnya tokoh utama ya, si Ali, tokohnya baik, suka menolong, rajin. Sedangkan si pengarang ini membuat penjahat ya, penjahat. Penjahatnya karakternya dia tinggi gagah, terus mempunyai kumis yang sangat panjang misalnya. Terus dia seenaknya, sombong, suka memeras orang lain. Seperti itu. Ya, ini namanya karakter ya, atau watak yang dimiliki masing-masing tokoh, namanya penokohan. Sedangkan yang kelima adalah alur. Alur adalah jalannya cerita ya. Alur atau plot ya. Alur atau plot itu adalah jalannya cerita. Jalannya cerita itu bagaimana? Jadi alur itu dibagi menjadi 3 ya. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran yang biasa dikatakan alur maju mundur ya. Kalau alur maju berarti menceritakan kehidupan sekarang ke masa yang akan datang ya, alurnya maju terus. Tapi kalau alur mundur itu adalah menceritakan masa lalu atau biasa dikatakan flashback ya, flashback. Kita menceritakan misalnya menceritakan kita keadaan sekarang terus menceritakan masa lalu ya. Dulu itu 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu saya di sini bersama teman-teman saya, itu namanya alur mundur karena menceritakan masa lalu. Sedangkan kalau alur campuran itu
ada alur maju, ada alur mundur. Misalnya ketika kalian berkumpul dengan teman kalian ya, terus menceritakan sekarang. Nah, pada suatu ketika kalian kembali ke masa lalu. Iya, saya dulu 5 tahun yang lalu itu saya juga di sini, tapi saya masih kecil ya, bersama ibu saya. Nah, itu namanya alur campuran atau alur maju mundur. Sedangkan yang keenam adalah sudut pandang, yang biasa di istilahnya itu point of view. Jadi sudut pandang adalah kedudukan pengarang. Kedudukan pengarang di dalam cerita tersebut. Point of view atau sudut pandang itu dalam cerita fantasi ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan yang terakhir adalah sudut pandang campuran. Kalau sudut pandang orang yang pertama itu si pengarang di sana itu menjadi tokoh. Maksudnya bagaimana? Jadi tokoh itu si pengarang di sana menjadi tokoh dengan menyebutkan di sana aku, ya. Di dalam cerita itu aku sekarang berada di sini. Nah, berarti si pengarang ini secara tidak langsung menjadi tokoh utamanya karena menyebutkan aku. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, ya, itu pengarang tidak terlibat sama sekali dalam cerita tersebut, tapi dia menggantikan tokohnya dengan menggantikan kata tokoh dia, terus tokoh nama orang, misalnya tokoh Ali, tokoh Ani, itu menceritakan si Ani ini, si Ali ini, ya, itu menjadi sudut pandang orang ketiga. Sedangkan sudut pandang orang campuran itu campuran, ya, ada tokoh aku, juga ada tokoh orang ketiga, misalnya menyebutkan nama orang. Seperti itu. Jadi penjelasan kita hari ini tentang cerita fantasi, ya. Kita perkenalan dulu karena tadi tujuan pembelajaran kita, ya, mengidentifikasi jenis dan ciri-ciri dan mengidentifikasi unsur intrinsik dengan benar. Nah, sekarang kita lihat contohnya, contoh dari cerita fantasi. Nah, di sini contoh yang saya ambil yaitu tentang cerita Aladin. Bisa kalian lihat ceritanya itu pada zaman dahulu di kota Persia, itu ada seorang anak laki-laki yang miskin tapi dia baik hati, ya, namanya Aladin. Terus si Aladin ini melakukan perjalanan bersama pamannya yang tamak untuk merantau ke kota. Terus pada suatu ketika di tengah perjalanan si pamannya Aladin ini meminta untuk Aladin untuk masuk ke lorong. Ya, masuklah kamu di lorong untuk mengambil harta sepuasmu. Tapi tolong aku ambilkan saja lampu, ya, lampu. Nah, setelah disuruh pamannya, si Aladin ini didorong oleh pamannya, ya. Jadi Aladin ini belum sampai masuk tetapi sudah didorong oleh pamannya, didorong paksa. Akhirnya dia terperosok masuk ke suatu lorong yang gelap. Nah, terus Aladin terus menyusuri lorong, kemudian dia kaget, ya. Ada tumpukan emas dan berlian di sana. Banyak sekali. Aladin sangat takjub, ya. Terus bingung. Kenapa kok si pamannya ini tidak mau mengambil emas dan berlian, tapi dia hanya disuruh mengambil lampu saja sama pamannya. Nah, terus si Aladin ini mengambil karena dia takjub, ya, dia mengambil emas dan berlian. Tapi karena memang sifatnya Aladin ini sangat baik, dia teringat oleh pesan ibunya, jangan tamak, kamu jangan tamak. Nah, setelah itu si Aladin ini mengambil sedikit saja berlian, terus dan mengambil lampu tersebut. Nah, ketika dia keluar dari lorong, ternyata si jalannya ini sudah tertutup, ya, sudah tertutup. Jadi si Aladin tidak bisa keluar. Aladin bersedih dan renung. Terus ia duduk di dekat tumpukan emas dan tidak sengaja
si Aladin ini menggosok-gosokkan tangannya ke lampu tersebut. Nah, langsung ketika lampu tersebut digosok, keluarlah jin. Bol gitu ya, keluar jin ya. Keluar jin. Ha 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 ha. Terus si jin ini tertawa ya pada si Aladin. Aku punya 3 permintaan yang bisa aku kabulkan. Pergunakanlah sebijaknya. Jadi si jin ini memberikan 3 permintaan ya. Memberikan 3 permintaan yang bisa dia kabulkan. Nah, terus si Aladin ini bingung ya, karena memang kaget, sama-sama kaget ya. Karena di tengah kebingungannya, akhirnya si Aladin ini minta dipulangkan. Om Jin, saya pengen pulang saja. Ya sudah, selap ya. Langsung dia kembali ke rumah. Terus ada 2 permintaan yang lainnya itu digunakan untuk menolong keluarganya dan orang di sekitarnya. Akhir cerita, si Aladin dan ibunya ini adalah bisa hidup bahagia. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh dari cerita fantasi. Nah, sekarang kita identifikasi. Ya. Kita identifikasi. Cerita tersebut merupakan cerita fantasi. Iya apa tidak? Kita buktikan. Apa buktinya? 1, dilihat dari ide ceritanya. Jadi ide ceritanya yaitu tentang seorang pemuda yang menemukan lampu ajaib. Yang namanya lampu ajaib itu saja sudah hayal ya. Jadi sudah fantasi. Ide ceritanya itu pasti hayal. Makanya ini masuk ke dalam cerita fantasi. Terus yang kedua, terdapat keanehan atau ajaib. Bisa dilihat di penggalan tadi ya. Ini tadi di cerita tersebut. Itu keanehan di dalam cerita ini apa? Contoh, lubang yang berisi harta karun. Kan tidak mungkin toh ada lubang berisi harta karun. Ataupun mungkin terjadi, itu kan sangat khayal sekali, ya kan? Terus ada lagi kejadian ketika si jin ini bisa mengabulkan permintaan. Kalau memang itu benar-benar terjadi, ya kalian bisa hidup makmur, ya, kalian bisa meminta apapun. Tapi di sini hayal, ya, hayal. Makanya ini dikategorikan sebagai cerita fantasi. Dilihat dari latar lintas ruang dan waktu. Ya, itu juga sudah merupakan cerita fantasi. Latarnya di mana? Di Persia pada zaman dahulu. Apakah di Persia pada zaman dahulu seperti itu? Kan tidak. Ini kan hanya khayalan dari si pengarang saja. Ya, dia pengen menyebutkan latarnya di Persia pada zaman dahulu, itu saja. Dan tidak ada sejarah-sejarah yang membuktikan bahwa di Persia pada zaman dahulu itu hidup seseorang yang namanya Aladin dan jin, kan tidak ada, ya kan? Makanya ini dikategorikan sebagai cerita fantasi. Yang keempat, ini merupakan cerita fiksi. Betul, ini adalah cerita fiksi. Ini hanya khayalan atau imajinasi dari si penulis saja dan tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Terus yang kelima, bahasanya variasi. Iya, bahasanya variasi. Ada bahasa formal, ada bahasa percakapan. Bahasa formal ketika kita lihat tadi ya di sini itu pada waktu teksnya ya, teksnya menceritakan pada zaman dahulu dihiduplah seorang anak miskin baik hati, itu menggunakan bahasa formal kita menceritakannya. Tetapi ada sebagian yang bahasanya itu dialog atau percakapan, bisa dilihat di sini ya. Masuklah kau di sana mengambil harta sepuasmu. Tolong ambilkan aku lampu. Itu kata si paman. Nah, berarti di situ kan ada dialog antara Aladin dengan pamannya. Berarti bahasanya bervariasi, tidak hanya satu saja. Sedangkan kita identifikasi dari jenisnya. Jenis cerita fantasi di atas. Jadi berdasarkan latar cerita tersebut atau cerita fantasi itu merupakan cerita fantasi lintas waktu. Buktinya apa? Pada zaman dahulu ya, di kota Persia hiduplah seorang anak lelaki miskin baik hati bersama
Aladin. Jadi lintas waktu ya. Jadi menceritakan pada zaman dahulu. Ini dikategorikan sebagai teks cerita fantasi lintas waktu. Yang kedua, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan yang nyata. Merupakan cerita fantasi yang bagaimana? Cerita fantasi total, ya. Jadi cerita Aladin tersebut itu masuk ke dalam cerita fantasi total. Buktinya apa? Mulai dari cerita, mulai dari latar, mulai dari tokohnya, itu tidak pernah kita jumpai di dalam kehidupan sekarang atau di dalam kehidupan yang nyata. Ceritanya itu sudah hayal, ya. Terus latarnya di Persia. Persia itu tidak semua orang tahu Persia pada zaman dahulu seperti apa, kan tidak tahu. Tokohnya bernama Aladin. Kita tidak bisa menemui tokoh Aladin karena tidak ada bukti-bukti atau sejarah orang di Persia itu hidup namanya Aladin, kan tidak ada. Jadi bisa dikatakan atau dikategorikan bahwa cerita ini adalah cerita fantasi total, ya. Kesemuanya itu khayal. Baik, demikian penjelasan dari saya untuk kegiatan hari ini. Untuk kegiatan berikutnya nanti tolong kalian kerjakan di LKS halaman 1. Kalian cari ya di referensi-referensi yang lain, kalian kerjakan seperti mengidentifikasi ini, ya. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.